teman-teman, aku Janessa. Hari ini aku yang akan kasih informasi pengumuman untuk kalian. Ibadah Youth selalu ada di setiap hari Sabtu jam 7 malam di channel Apostolic Community Church. Jangan kelewatan ya. Oh ya, buat kalian yang rindu untuk memberi persembahan dan bantuan, bisa melalui nomor rekening di bawah ini ya. Stay safe and healthy buat kita semua. Jangan lupa terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita semua. SCC Youth, selamat malam dimanapun kalian berada. Mari siapkan hatimu untuk memuji Tuhan malam hari ini. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa, namanya Yesus. Haleluya. Biarlah roh sukacita memenuhi hatimu malam hari ini. Dimanapun kau berada, haleluya. Kami siap memujimu Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Percaya nama Yesus berkuasa, amin. Sebab hanya satu-satunya nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, oh oh, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa Yesus itu? Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Biarlah setiap kita tetap percaya nama Yesus yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan malam hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi. Seperti firman Tuhan berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya saat kita berada di dalam hadirat-Nya, kita merasakan kekuatan, kita menemukan banyak hal di dalam Tuhan. Mari malam hari ini siapkan hatimu untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Tuhan, kami mau mengalami hadirat-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, lawat setiap kami malam hari ini. Haleluya. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas
hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu, oh, hadiratmu Tuhan, hadiratmu mengubahkan, menguatkan kami Tuhan. Hadiratmu, hanya dalam hadiratmu Yesus. Mari Tuhan, biarlah malam hari ini hadirat-Mu mengubahkan setiap kami. Karena hanya ada di dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Karena hanya di dalam hadirat-Mu kami mengerti Tuhan. Kami menerima janji-janji-Mu. Mari Tuhan, biarlah setiap kami tidak kehilangan hadirat Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Kami menemukan janji-Mu. Kami dikuatkan. Kami menerima segala sesuatu yang baik dalam hadirat-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu.
menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Tuhan, kami mau untuk selamanya kami ada dalam hadirat-Mu. Kami tidak keluar dari hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu berbicara tentang perlindungan, penyertaan yang sempurna. Biarlah malam hari ini setiap kami, tidak ada satupun di antara kami yang keluar dari hadirat Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin merindukan kehadiran-Mu, merindukan hadirat-Mu, Tuhan. Malam hari ini biarlah firman-Mu yang akan disampaikan. Firman yang membawa kami untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu. Firman yang selalu membawa kami selalu berdiam, menyukai hadirat-Mu, Tuhan. Biarlah malam hari ini hati kami terbuka bagi hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah ACC Youth Online malam hari ini bersama dengan saya kembali. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Saya percaya masih dalam kondisi pandemi. Saya berdoa supaya kondisi kalian tetap sehat-sehat aja, stay healthy, ya, stay happy di rumah dengan terus menjaga protokol kesehatan yang ada. Mungkin pandemi yang berkepanjangan ini membuat kita sangat bosan ya di rumah. Ya, sekolah masih online, nggak bisa kumpul-kumpul, ya masih banyak hal yang terbatas yang kita bisa lakukan. Ya, tapi percayalah, pandemi ini pasti akan berlalu. Sooner or later, badai ini akan selesai. Amin. Ya, tetap percaya, tetap terus doakan, karena vaksin sudah ditemukan ya. Ya semoga dengan vaksin yang sudah ada ini kita bisa segera mengatasi pandemi atas negeri kita, khususnya di Surabaya. Oke, guys, malam hari ini saya ingin sharing tentang firman Tuhan seputar dengan kondisi kita. Salah satunya tuh yang pasti membuat setiap kita merasa galau, ya, bosen. Salah satunya sinis corona ini, bener ya. Jadi sejak pandemi ini, karena Mbak Corona ini nggak pergi-pergi, mungkin kalian merasa bosen, ya, merasa sempat kesel banget, ya, karena nggak bisa ngapa-ngapain, atau bahkan kehilangan yang namanya damai sejahtera. Ya. Nah, apa yang ingin saya sharingkan malam hari ini berkaitan dengan apa yang namanya damai sejahtera, karena banyak sekali anak muda yang sudah kehilangan damai sejahtera. Nggak mungkin. Mungkin kalian merasa seperti itu. Contohnya apa sih orang yang kehilangan damai sejahtera? Galau, ya, mungkin merasa bosen banget, jedok notok, ya, sudah rasanya itu pol-polan tuh, males rasanya, ya, nggak merasa, pokoknya nggak merasa damai lah, nggak enak lah, ya, kok ini nggak enak hatinya, pengennya marah, ya, pengennya uring-uringan. Nah, tahukah kalian saat kalian ada dalam posisi seperti ini, kalian membutuhkan yang namanya satu damai sejahtera. Apa sih sebenarnya damai sejahtera itu? Kalau bisa saya simpulkan, damai sejahtera itu, menurut kalian apa? Kalau menurut saya, damai sejahtera itu adalah satu ketenangan hati dan pikiran kita. Saat kita bisa merasa kita punya peaceful mind, ya, rasanya itu bisa enjoy,
ya, nggak merasa takut, nggak merasa khawatir, ya, nggak merasa kebingungan. Disitulah damai sejahtera itu ada. Saya percaya setiap kalian bisa mendefinisikan perasaan damai macam-macam. Mungkin kalau saya tanya dari beberapa teman-teman, ya kalau ditanyain, kamu kondisi apa sih yang membuat kamu merasa damai? Ada yang ngomong, wah kalau pas nggak ada ulangan, aku merasa damai banget, nggak banyak tugas. Atau bahkan ada yang ekstrim, ya, kalau papa mama nggak ada di rumah, wah rasanya damai. Ya. Tapi nggak ada di sini ya, kalian pasti nggak gitu, ya. Ada yang merasa waktu ada papa mama di rumah itu rasanya nggak damai banget, merasa wah nggak enak. Berarti ada yang salah, guys. Sebetulnya perasaan damai itu harus kalian punyai sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kalau kalian nggak merasa damai, kalian pasti nggak bisa melakukan apapun. Setuju dengan saya? Karena perasaan damai itu yang menciptakan satu ketenangan di dalam hati dan pikiranmu. Saat kalian sudah merasa tenang dan merasa happy, kalian mulai bisa berpikir, bisa berfokus, bisa melakukan tugas, belajar dengan sangat maksimal. Untuk itu malam hari ini, saya mau sharing kepada kalian semua, kenapa sih damai sejahtera ini sangat penting. Ya? Dan apa kata firman Tuhan tentang damai sejahtera ini. Kalau tadi kita udah tahu tentang definisinya, ya sekarang saya mau bagikan ke kalian semua. Oke, ayo kita buka sama-sama di Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak berhenti di situ, lanjutannya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kata-kata damai sejahtera, ya, ternyata Tuhan sendiri berikan buat kita. Tidak cuma diberikan, tapi ditinggalkan. Ya. Nah, teman-teman tahu ya, betapa waktu kita memberikan sesuatu, oke, di tangan saya ada pulpen. Mungkin kita memberi, nih, aku kasih satu pulpen. Aku kasih ini damai sejahtera. Tapi tidak hanya dikasih. Si damai sejahtera ini ditinggalkan. Artinya apa? Kalau ditinggal, itu jadi milik kita. Bahkan di ayat ini dikatakan bahwa damai sejahteraku. Berarti damai sejahteranya siapa? Damai sejahteranya milik Tuhan. Itu yang diberikan buat kita. Dan itu ditinggalkan untuk diam jadi milik kita. Dan di ayat ini dikatakan damai sejahtera yang diberikan itu tidak sama dengan dunia yang diberikan kepada kita. Apa maksudnya? Mungkin sebagian dari kita waktu kita galau, kita sumpek, kita seringkali ya merasa aku pengen cari damai dengan apa? Main game. Mungkin makan yang banyak, nonton YouTube, nonton drakor, nonton apa? Ya apalah yang kalian tonton yang bisa merilis stresmu, merilis kegalauanmu, menghilangkan kesumpekanmu. Tapi tahukah teman-teman, damai sejahtera yang diberikan dunia ini lewat apa yang kalian tonton, lewat apa yang kalian makan, ya, lewat apapun itu sifatnya sementara, tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Tidak cuma diberikan, ingat guys, ditinggalkan. Kenapa? Tuhan sangat tahu, ya, kalau damai sejahtera itu adalah faktor penting dalam hidup kita. Nah, kalau saya flashback lagi di firman Tuhan ini, khususnya di Yohanes 14 ini, sebetulnya waktu Tuhan memberikan janji ini saat Tuhan akan naik ke surga. Benar ya? Jadi waktu Tuhan mau naik ke surga itu ibaratnya Tuhan mau pergi meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan kita semua. Jadi Tuhan itu sudah memastikan apa sih untuk kita supaya kita ini bisa berjalan menjalani hidup ini di bumi ini. Sama ilustrasinya waktu orang tuamu, papamu, mamamu mau pergi jauh nih ya, mau ke luar negeri atau mungkin ke luar kota. Pasti mamamu, papamu
nyiapkan macam-macam ya buat kalian ya. Makanan frozen ya. Mungkin si Mbak di rumah kalau kalian ada pembantu pasti dikasih tahu. Si Noni nggak boleh begini, nanti les pergi jam segini, dijemput jam segini ya. Sudah banyak checklistnya. Kenapa? Karena mama atau papa kalian memastikan saat mereka pergi, kalian semua baik-baik. Baik-baik saja. Kalian semua bisa menjalani aktivitas rutinitas dengan lancar, tidak ada kesulitan, ya. Semuanya berjalan dengan smooth. Kalau orang tua yang di dunia, papa mama kita, sebegitu detailnya, ya, menyiapkan apa kebutuhan kita, ya. Bahkan vitamin mulai dari vitamin A sampai Z mungkin ya disiapin, ya. Noni, ya, minum vitamin A jam 6 pagi, ya. Vitamin C jam 10 pagi, ya. Vitamin K dan vitamin E selanjutnya ada jamnya, ya. Kenapa? Karena mama papa kita mau memastikan waktu mereka pergi, kita dalam kondisi baik-baik aja. Ya, baik-baik dalam kondisi nggak kekurangan makanan, secara kesehatan juga nggak sakit. Apalagi Tuhan, guys. Waktu saya membaca ayat ini, ya, Tuhan mengingatkan saya, kenapa sampai poin damai sejahtera itu sangat penting. Karena Tuhan tahu, ya, damai sejahtera ini adalah faktor penting dalam hidup setiap kita. Kalau tidak ada damai sejahtera, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa fokus dengan hidup kita tidak bisa melakukan apapun dengan hasil yang maksimal. Karena hatimu galau, ya, hatimu bingung-bingung. Nah, sebenarnya terlepas dari damai sejahtera, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, ada beberapa hal yang Tuhan janjikan buat kita. Yuk, saya akan bacakan buat kalian. Yang pertama, masih tetap di Yohanes 14 ayat 17. Ya. Ayat 16. Ya, saya akan bacakan mulai ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, tidak cuma memberikan damai sejahtera, tapi ada yang namanya Roh Penolong. Ya, di ayat 17 yaitu siapa sih penolong itu? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa ya Tuhan itu. Bayangin ya, sebelum Dia pergi meninggalkan kita, mau naik ke surga, Tuhan memberi seorang penolong. Kalau ada seorang penolong, berarti Tuhan tahu kalau kita pasti akan melewati masa-masa di mana kita tidak mampu. Benar ya? Kalau kita butuh ditolong, artinya kita sudah give up. Kita sudah mentok, notok, udah kayak ibaratnya itu, pernah nggak sih dengar? Sudah jatuh, ketimpa tangga juga, ketimpa lemari juga, di atas lemarinya ada gajah, ya kan? Wah, itu kondisi yang terjepit banget. Nah, apa kondisimu hari ini, teman-teman? Engkau mungkin merasa, aduh nyesek banget ya, kondisiku udah sangat-sangat paling bawah. Udah gak ada pertolongan nih, aku udah cerita ke kanan ke kiri, gak ada yang bisa nolong aku. Tapi ingat, ada satu pribadi yang Tuhan janjikan, bahwa ada seorang penolong ya, yang akan menyertai. Gak cuma menyertai, disitu dikatakan diam di dalam kita, yaitu Roh kebenaran yang nuntun kita untuk memilih yang benar, untuk berjalan kepada kebenaran. Lalu apalagi selain yang pertama tadi damai sejahtera, Roh penolong, dan yang berikutnya ayat 26. Tetapi penghibur tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bayangin, luar biasa ya Tuhan kita ya. Setelah dikasih penolong, dikasih penghibur. Kira-kira kalau orang butuh penghiburan itu kalau pas apa sih? Pas susah, bener ya? Pas ada masalah. Ya. Apapun kondisimu, guys, dimanapun kalian berada, mungkin kalau lagi susah, lagi gak happy, tapi ada satu pribadi, penghibur yang menghiburmu. Ya, dimana penghibur ini tugasnya apa? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu.
Jadi saat engkau susah, nggak tahu nih mau apa, di situ ada Roh Kudus yang mengajar engkau. Bahkan mengingatkan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Artinya apa? Mengingatkan firman. Mungkin selama ini yang pernah engkau dengar. Jadi betapa luar biasanya Tuhan kita. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada 3 hal yang saya simpulkan buat kalian. Ada penolong. Artinya kalau ada penolong, kita saat melewati masa-masa yang sulit, yang rasanya tidak ada pertolongan, di situ ada penolong yang Tuhan berikan. Yang kedua, ada seorang penghibur ya, yang akan mengajar kita, membawa kita, mengingatkan kita kepada seluruh kebenaran yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan yang ketiga, damai sejahtera. Poin ketiga ini yang saya akan tekankan buat kalian, karena banyak sekali anak-anak muda yang saat ini tuh gampang sekali kehilangan damai sejahtera. Nah, kehilangan damai sejahtera itu karena apa sih? Yang pertama, kehilangan damai sejahtera karena ada rasa takut, khawatir yang berlebihan. Ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, akan sesuatu yang belum kita jalanin. Kamu udah takut, belum ujian udah takut duluan. Ya, belum jalanin kuliahnya udah takut, belum jalanin sekolahnya udah bingung, ketakutan. Aduh, nanti temanku gimana ya? Nanti gurunya gimana ya? Itu yang membuat kamu kehilangan damai sejahtera. Jadi faktor kehilangan damai sejahtera, satu, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua, penyebab kehilangan damai sejahtera karena kamu terintimidasi oleh masa lalumu. Mungkin kau telah berbuat salah, berbuat dosa. Tapi itu seolah-olah rasanya kamu dijudge, dihakimi ya. Kamu gini loh, kamu jelek, kamu pernah begini, kamu pernah begitu. Nah, iblis itu paling senang kalau kita terintimidasi. Jadi kita kehilangan damai sejahtera. Kalau kita kehilangan damai sejahtera, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, akhirnya kreativitas kita, kemaksimalan kita yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita, potensi kita akhirnya akan mati di situ. Karena kita akan jadi orang yang hidup di dalam intimidasi dalam masa lalu. Malam hari ini saya mau sampaikan ke kalian, jangan jadi orang muda yang galau. Ya. Cek malam hari ini, apakah engkau kehilangan damai sejahtera yang membuat engkau merasa down banget? Bila engkau merasa damai sejahtera itu sudah hilang, ya, guys, damai sejahtera dari Tuhan itu tidak pernah hilang. Ingat firman Tuhan di Yohanes 14 tadi yang saya bacakan. Yohanes 14 ayat ke-27, bahwa damai sejahtera itu diberikan ya dan akan ditinggalkan. Artinya dia tinggal di dalam hidup kita. So jangan mau kita tertipu saat mungkin kita mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, seolah-olah wah, aku gak akan pernah bisa hidup free lagi, aku merasa gak damai lagi. Itu jebakan iblis yang membuat potensimu supaya mati. Tapi Tuhan gak mau potensimu mati. Malam hari ini, terimalah damai sejahtera yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena Tuhan mau engkau menjadi orang-orang muda yang tidak gampang galau, yang tidak gampang stres, ya, yang tidak kehilangan damai sejahtera, tidak kehilangan imanmu di dalam hidupmu. Percayalah, malam hari ini Tuhan mau berikan damai sejahtera di hidupmu. So, bagi yang galau-galau, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini menguatkan setiap kalian bahwa Tuhan sudah memberikan damai sejahtera yang tidak seperti dunia ini berikan. Kebahagiaanmu sementara waktu nonton kau bisa ketawa, ya. Mungkin dalam tertawamu kau merasa kosong. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia ini. Tuhan pasti menolongmu, Tuhan pasti mengangkatmu kembali. Caranya gimana? Untuk mendapatkan damai sejahtera itu kembali, tidak ada yang lain selain kau kembali bersekutu dengan Tuhan, berdoa, membangun mezbahamu kembali dengan Tuhan. Saya berdoa malam hari ini supaya tidak ada satupun orang-orang muda di tempat ini yang kehilangan damai sejahtera, yang akhirnya ujungnya kalian memutuskan hal-hal yang salah dalam hidup. Biarlah engkau tetap hidup di dalam kekuatan kuasa damai sejahtera Tuhan. God bless you. Dimanapun kalian berada, saya ingin melepaskan berkat Tuhan turun buat setiap kalian malam hari ini. Mari angkat tanganmu, buka hatimu untuk menerima damai sejahtera Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami melepaskan berkat Tuhan turun buat setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada, Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, Tuhan, yang memelihara hati dan pikiran mereka, memampukan mereka untuk menjalani hidup mereka. Saat mereka mengalami kesulitan dalam hidup mereka, apapun Tuhan yang mereka alami, biarlah Tuhan Kau hadir atas hidup mereka. Damai sejahtera-Mu yang tidak pernah kering seperti mata air itu Kau berikan buat mereka. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang akan memelihara hatimu, pikiranmu, yang membawa engkau berjalan semakin lama semakin kuat bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Mama mengucap syukur dan berdoa. Amin. God bless you guys. Just sing it out tonight, one voice. Jesus at
have my